Semangat ya anak-anak. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar budaya Melayu Riau dengan materi hari dan waktu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, melalui teks, peserta didik dapat menyebutkan nama hari, waktu, dan makna asal kata, serta bentuk tulisan Arab Melayunya. Nah, hubungan dagang antara bangsa Arab dan bangsa Melayu berlangsung sudah sejak lama. Hal ini berakibat pada pertukaran budaya dan penyerapan kata-kata antara bahasa Melayu dan Arab. Sehingga penyebutan nama hari, bangsa Melayu mengambil dari bahasa Arab, terutama karena penentuan hari khusus untuk ibadah umat Islam, yaitu hari Jumat. Namun nama-nama hari itu disesuaikan dengan lafal dan lidah orang Melayu. Mari kita lihat daftar asal-usul nama hari di bawah ini. Nah, yang pertama ada Ahad. Asal katanya itu Ahad, maknanya adalah hari pertama, di mana Ahad ini biasanya dikatakan sebagai hari Minggu. Kemudian hari Senin sebagai Isnain, asal katanya dari Isnain. Kemudian ini disebut sebagai hari kedua atau hari Senin. Hari Selasa, asal katanya adalah Sulasa, makna katanya adalah hari ketiga. Kemudian Rabu, asal katanya Arbiak, makna katanya hari keempat. Kamis atau Kamis, makna katanya hari kelima. Kemudian Jumat, asal katanya Jumu'ah, makna katanya hari berkumpul, di mana di sini umat beragama Islam berkumpul dan beribadah pada hari Jumat. Kemudian Sabtu, asal katanya Sabtu yaitu hari ketujuh ataupun hari terakhir. Kemudian pada masa kini hari Ahad lebih sering kita sebut dengan hari Minggu. Seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, hari Ahad itu hari pertama, namun pada masa kini disebut juga sebagai hari Minggu, di mana perkataan Minggu berasal dari bahasa Portugis, yaitu Domingos yang artinya hari Tuhan kita. Hal ini berdasarkan pada kepercayaan umat Kristiani atau Nasrani bahwa pada hari itu Yesus bangkit. Dalam bahasa Melayu, kita mengenal beberapa kata yang mengacu pada waktu atau masa tertentu. Mari kita lihat daftar di bawah ini. Nah, ini adalah waktu yang sering kita gunakan. Kadang kita menggunakan waktu pagi, siang, sore, petang, ataupun malam. Nah, berdasarkan nama waktu ini memiliki makna. Contohnya adalah pagi. Pagi ini kita disebut pagi dari matahari terbit hingga pukul 10 pagi itu disebut pagi. Dalam penulisan Arab Melayunya sendiri, seperti pada layar, kita lihat di sini ya, yang jika titiknya 3 ini huruf P, kemudian ini alif A, ini G, I. Kemudian yang kedua itu siang. Siang itu dari pukul 10 hingga pukul 2 siang. Nah, untuk penulisannya sendiri ini huruf S, I, A, dan Eng, sehingga dibaca menjadi siang. Kemudian dari pukul 2 siang hingga pukul 6 petang atau sore ya, atau mendekati ke maghrib kayak gitu, itu disebut sore. Penulisannya sendiri S, O, huruf O dengan huruf U itu sama ya bentuknya, R, E. Kenapa ini E-nya pakai tanda seperti huruf I? Karena E-nya E keras. Sore, bukan sore, tapi sore. Kemudian untuk petang, petang itu dari pukul 4 sore hingga matahari terbenam. Jadi sampai dari pukul 4 sore itu sampai matahari terbenam itu disebut sebagai petang. Penulisan sendiri ini huruf P, ini T, ini Eng. Eng dengan P sama-sama 3 titiknya, namun bentuknya yang berbeda seperti ini ya. Seperti ini sama, ini sama-sama Eng. Kemudian malam. Malam itu dari matahari terbenam hingga terbit kembali. Jadi
malam itu mulai matahari terbenam, seperti kita sudah mau jam 6 sampai pagi kembali, itu disebut sebagai malam. Ini hurufnya M, ini A, ini huruf L, kemudian M. Oke, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa ketika agama Islam sudah masuk ke alam Nusantara, maka ketentuan waktu dalam bahasa Melayu juga semakin kaya dalam pedoman waktu berdasarkan jadwal pelaksanaan sholat, yaitu jadi untuk jadwal pelaksanaan sholat itu juga ada nama-nama dan waktunya. Jadi bagi umat beragama Islam, contohnya ini ya. Nih, ada fajar, katanya dari fajar pertama hingga fajar yang kedua. Nah, di sini untuk penulisannya sendiri, ini B, A, C, R, hingga dibaca fajar. Kemudian subuh itu mulai dari muncul fajar hingga matahari terbit. Jadi misalnya kalau fajar pertama ini ada sebercak cahaya di langit, tapi matahari belum terbit. Cahaya itu menjulang lurus ke langit, itu disebut sebagai fajar pertama, sampai nanti fajar kedua. Setelah fajar kedua ini cahaya itu akan hilang, jadi gelap lagi. Kemudian muncul lagi fajar, yaitu cahaya matahari, baru sampai matahari terbit. Ada cahaya, kemudian matahari terbit, itu disebut subuh. Kemudian ada duha, mulai dari matahari pagi terasa panas, yaitu dari pukul 8 sampai pukul 11 itu disebut duha. Ini nama waktu untuk umat beragama Islam melakukan sholat. Kemudian di sini ada namanya zuhur. Zuhur itu mulai dari matahari tepat berada di tengah hingga pukul 2. Contohnya itu adalah ketika bayangan kita tepat di bawah kita, itu adalah matahari di tengah, sampai pukul 2 itu disebut zuhur. Kemudian asar, mulai dari bayang matahari sama panjang hingga matahari terbenam. Nah, di mana mulai dari bayang ini sama panjang antara kita dengan bayangan kita itu sama panjang sampai matahari terbenam. Kayak gitu, itu mulai sore sampai matahari terbenam itu sore, disebut asar. Kemudian maghrib mulai dari matahari terbenam hingga warna kuning emas di langit berat atau lembayung itu menghilang. Jadi maghrib itu sampai matahari kan terbenam antara pukul 3:30 sampai matahari itu sama sekali tidak terlihat lagi atau dia sudah menghilang, itu disebut maghrib. Kemudian isya mulai dari yang tadi matahari terbenam, warna kuning emas itu hilang, terus sampai fajar. Fajar ini sampai yang pertama ini tadi, yang ada cahaya, sebercak cahaya di langit pagi-pagi sekali, sampai fajar itu disebut sebagai isya. Nah, ketika ada yang mengatakan kita pulang ba'da zuhur, apa maksudnya? Nah, ba'da zuhur di sini disebut, berarti kalau dikatakan kita pulang ba'da zuhur artinya gini ya, kita pulang setelah waktu sholat zuhur. Nah, berarti ba'da ini artinya adalah setelah. Kemudian kalau disebut kita pulang qabla asar, qabla ini kan maksudnya tadi adalah bahwa kita pulang sebelum waktu sholat asar. Jadi qabla ini artinya sebelum. Oke, ingat ya. Jadi jika ada yang mengatakan kita pulang pada zuhur, itu disebut maknanya adalah kita pulang setelah waktu sholat zuhur. Kemudian kalau disebut kita pulang qabla asar, maksudnya adalah bahwa kita pulang sebelum waktu sholat asar. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk tugas kamu sendiri, dari mana perkataan minggu berasal dan apa artinya? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, jadi kamu udah paham ya nak, apa makna dari kata minggu dan dari mana asalnya. Kemudian nomor 2, apa maksud
perkataan makan malam qabla isya.